Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Khairunisa selaku moderator dari kelompok 13. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 13 terlebih dahulu. Yang pertama, Devi Khairunisa, yang kedua, Siti Lutfiati sebagai notulen, dan yang ketiga, Maratus Soleha sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang lingkungan pendidikan, mata kuliah pedagogik dengan dosen pengampu Bapak Afri Mardiko. Dimohon untuk seluruh anggota kelompok agar menyimak dan memperhatikan. Apabila ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan pada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan materinya. A. Konsep lingkungan dan lingkungan pendidikan. 1. Konsep dan jenis lingkungan pendidikan. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan lingkungan? Nah, singkatnya, lingkungan dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Untuk lingkungan hidup manusia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah segala sesuatu atau benda di luar manusia yang berada di dalam dunia ini, yang terbentuk dari proses alami. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, batu, iklim, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan sosial ialah semua manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Lalu ada lingkungan pendidikan yang merupakan suatu tempat di mana memungkinkan terjadinya suatu interaksi manusia dalam proses pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jalur pendidikan, yaitu pertama, pendidikan formal, kedua, pendidikan non-formal, ketiga, pendidikan informal. B. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan. 1. Konsep keluarga. Secara etimologis, kata keluarga berasal dari 2 kata, yaitu kawula dan warga. Kawula berarti hamba dan warga berarti anggota. 2. Fungsi keluarga. Yang pertama, memiliki fungsi edukasi. Kedua, fungsi sosialisasi anak. Ketiga, fungsi proteksi atau perlindungan. Keempat, fungsi afeksi atau perasaan. Kelima, fungsi religius. Keenam, fungsi ekonomi. Ketujuh, fungsi rekreasi. Dan yang terakhir, fungsi biologis. 3. Perubahan fungsi keluarga. Pertama, masyarakat tersebut agak rendah perkembangan pengetahuan dan teknologinya. Kedua, masyarakat tersebut cukup kecil. Ketiga, belum banyak pembagian kerja dan spesialis. Keempat, masih tidak banyak diferensiasi kemasyarakatan atau kelembagaan. Dan yang kelima, tidak banyak heterogenitas dalam hal kebudayaan. 4. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan dirinya dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. 5. Peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. A. Peranan ibu. Dalam peranan ini, ibu memegang peran penting terhadap pendidikan anak-anaknya, atau sering disebut juga ibu sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. B. Peran ayah. Seorang ayah memiliki peran untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan rasa nyaman bagi anak-anaknya. C. Lingkungan pendidikan sekolah. 1. Konsep pendidikan sekolah. Sekolah merupakan suatu lembaga khusus, suatu wahana, suatu tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedua, karakteristik sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah juga merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi yang kedua bagi anak setelah keluarga. Ketiga, fungsi dan tujuan pendidikan sekolah. Sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, dan tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.
Keempat, subsistem dan komponen pendidikan sekolah. Subsistem pendidikan sekolah merupakan bagian dari sistem sekolah yang terdiri dari dua komponen. D. Lingkungan pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal. 1. Konsep pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal mencakup setiap pendidikan yang sistematis dan bertujuan yang biasanya dilaksanakan di luar sistem persekolahan. Kedua, tujuan pendidikan nonformal. 1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang. 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan. 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Ketiga, sasaran dan fungsi pendidikan nonformal. Sasarannya ialah meliputi segenap lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, karakteristik pendidikan nonformal. Ada tujuan, waktu, isi program pendidikan nonformal, proses pembelajaran, dan pengendalian program. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam kami melakukan presentasi, kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.